Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perpustakaan dan minat baca ya. Kalau kemarin itu kita sudah bahas beberapa hal terkait seperti kerjasama perpustakaan, kemudian definisi, kemudian jenis-jenisnya. Pada kesempatan ini kita bahas tentang perpustakaan dan minat baca. Apa sih kaitannya perpustakaan dengan minat baca? Oke, kita awali dengan pendahuluan. Pembahasan tentang perpustakaan tidak lepas dari buku, pustakawan, pemustaka, dan pustaka. Jadi perpustakaan ya jelas ya, perpustakaan pasti akan ada kaitannya dengan buku, pustakawan, pemustaka, dan pustaka. Secara fungsional, buku merupakan alat komunikasi tulisan yang dirakit dalam satu satuan atau lebih agar pemaparannya sistematis, sehingga isi maupun perangkat kerasnya bisa lestari. Ya, di dalam buku tersimpan teori, kajian, dan informasi yang setiap harinya dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Selain itu, buku juga sebagai perangkat untuk memacu minat baca. Jadi, kenapa kok perpustakaan itu ada kaitan erat dengan minat baca? Salah satunya adalah buku itu, perpustakaan itu menyimpan buku. Ya. Di dalam buku itu tersimpanlah pengetahuan-pengetahuan yang mana jika buku itu kemudian dibaca oleh pemustaka atau seseorang, maka secara otomatis seseorang itu akan mendapatkan pengetahuan. Maka dari itu, perpustakaan ada kaitannya dengan minat baca. Melalui membaca, masyarakat dapat menemukan ide-ide baru dan mendapatkan informasi menambah pengetahuan. Jadi, kunci dari minat baca ya, itu adalah ketika kita mau ataupun kita berupaya untuk membaca. Maka ketika seseorang sudah membaca, maka dia akan mendapatkan informasi, menemukan ide-ide baru, bahkan dia akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Oke, sekarang peran perpustakaan. Perpustakaan sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang memikul amanah besar dalam memberantas kebodohan, melakukan pencerahan sekaligus sebagai agen perubahan. Jadi sebenarnya tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satunya melalui perpustakaan. Ya, entah itu perpustakaan yang ada di desa, perpustakaan umum daerah, perpustakaan di kampus-kampus, perpustakaan sekolah, bahkan di taman baca masyarakat yang ada di desa-desa pelosok-pelosok seperti itu. Itu bagian dari perpanjangan tangan negara untuk membantu mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian perpustakaan harus mampu membaca dan memanfaatkan setiap momentum yang ada. Momentum yang mengubah citra negatif menjadi positif. Ya. Kadang itu kita lupa bahwa ada beberapa perpustakaan yang belum memaksimalkan layanan perpustakaannya. Hingga perpustakaan itu memiliki citra negatif. Salah satu contohnya saja, kalau kalian lihat ya, kalian amati perpustakaan sekolah yang ada di sekolah-sekolah kalian mungkin dulunya, itu bagaimana perpustakaan sekolah itu dikelola. Ya, ada yang tidak ada pustakawannya, adanya letaknya di pojokan dekat toilet, ada yang baunya itu pengap dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya membuat citra perpustakaan itu negatif, ya, dan nantinya akan berdampak kepada kemauan kita seseorang untuk membaca buku di perpustakaan. Nah, itu ada kaitannya. Kalau perpustakaan itu dikelola dengan baik, bersih, nyaman, ya, sejuk tempatnya, ya, itu pasti orang akan datang ke perpustakaan, akan membaca koleksi-koleksi yang disediakan di perpustakaan. Ya. Fungsi utama perpustakaan adalah membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat yang dilayani. Ini fungsi utama perpustakaan ya. Bagaimana sih cara meningkatkan minat baca masyarakat ya?
Itu tugas utama yang kenapa kok perpustakaan dibikin ya untuk meningkatkan minat baca masyarakatnya. Entah itu perpustakaan kampus, maka ya masyarakatnya adalah mahasiswa, para dosen dan pegawai. Kalau itu perpustakaan sekolah ya masyarakatnya ya siswa-siswa, siswa-siswi ya, para guru ya. Perpustakaan daerah ya para masyarakat yang ada di daerah itu ya. Tuh. Bagaimana cara perpustakaan itu dapat meningkatkan minat baca masyarakat yang dilayani. Perpustakaan harus menjadi pelopor dalam menarik minat masyarakat supaya dekat dengan informasi. Ini yang terkadang seseorang itu masih belum menyadari ya, bahwa perpustakaan itu ada untuk memicu, untuk memancing agar orang mau baca, ya, orang mau berkunjung dan kemudian membaca koleksi perpustakaan. Pustakawan berperan sebagai agen perubahan untuk menciptakan masyarakat membaca, ya, sebagai salah satu pilar utama menuju masyarakat belajar. Ya, awalnya itu kita sebagai masyarakat membaca, ya. Kemudian ketika kita sudah terbiasa dengan hal-hal membaca itu, kita akan menjadi sebuah masyarakat belajar. Ya, awalnya reading society, kemudian kita akan menjadi seorang learning society. Ya, itu tugas pustakawan ya. Pustakawan itu punya tugasnya seperti itu, ngajak orang-orang lain untuk ayo silakan datang ke perpustakaan. Di perpustakaan ada di perpustakaan banyak koleksi yang baru, ada buku-buku yang terkait hal-hal yang baru yang perlu kita baca lah. Itu pustakawan harus mampu dan mau mengajak orang-orang untuk datang ke perpustakaan. Namun nyatanya, ya ini faktanya, pustakawan dan perpustakaan saat ini hanya berperan sebagai pelayan informasi. Nah, ini faktanya kita itu masih terkungkung, kita itu masih terhenti dalam hal-hal yang sifatnya administratif, ya, hanya memberikan informasi saja tanpa mau berperan aktif mengajak masyarakat luas untuk mau datang ke perpustakaan dan membaca koleksi yang ada di perpustakaan. Oke, lanjut. Di dalam Undang-Undang 43 tahun 2007, pasal 3 dikatakan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Ya. Ini ya, jadi perpustakaan itu fungsinya untuk pendidikan, untuk penelitian, untuk pelestarian, rekreasi. Nah, tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Secara umum peran perpustakaan, ini peran perpustakaan yang harus kamu pahami ya. Media antara pemakai dan koleksi sebagai sumber informasi pengetahuan. Jadi medianya, dia itu sebagai media ya antara pemakai pemustaka dengan juga koleksi yang ada di perpustakaan. Kemudian peran perpustakaan yang kedua adalah lembaga pengembangan minat dan budaya membaca serta pembangkit kesadaran pentingnya belajar sepanjang hayat. Jadi perpustakaan itu punya peran yang strategis loh untuk menambah minat dan budaya membaca. Ya. Kemudian mengembangkan komunikasi antara pemakai dan atau penyelenggara sehingga tercipta kolaborasi, sharing pengetahuan maupun komunikasi ilmiah lainnya. Ya, sebagai motivator, mediator, fasilitator bagi pemakai dalam usaha mencari, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Jadi ini peran-peran perpustakaan ya. Banyak sekali sebenarnya. Jadi perpus itu tidak hanya sebagai tempat untuk menyediakan informasi, tidak. Jadi perannya banyak. Ya mulai pendidikan, penelitian, ya rekreasi tadi, kolaborator sebagai media, koneksi antar pemustaka dan buku-buku yang ada di perpus ya. Sebagai lembaga untuk menunjang minat baca, ya, macam banyak sekali. Sebagai motivator, mediator, fasilitator, nah, banyak ya. Oke, sekarang minat baca.
Usaha untuk meningkatkan minat dan budaya baca merupakan tantangan berat bagi perpustakaan dan para pustakawannya, apalagi di era teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang dituntut untuk dapat berperan lebih optimal dalam ikut serta mewujudkan masyarakat informasi. Ya, ini ya kita kan namanya mau nggak mau dengan sendirinya kita akan langsung bersentuhan dengan teknologi. Ya, kita nggak bisa menghindari teknologi. Ya, kita nggak bisa. Kita mau nggak mau harus pakai teknologi untuk memberikan layanan di perpustakaan. Ya, perpustakaan masa depan diharapkan bukan saja mengubah dirinya dari tradisional ke modern, kecil menjadi besar, sepi menjadi ramai, tapi mampu menjadi organisasi yang menyediakan dan melayankan berbagai sumber informasi secara tepat sasaran, menciptakan kondisi masyarakat untuk menyadari, memahami, dan mewujudkan suatu kehidupan yang terdidik baik dan terinformasi baik. Ya, ini tidak hanya merubah media saja dari cetak ke online, dari perpustakaannya sepi ke rame, tapi juga mampu menjadi organisasi yang berperan besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Apalagi menjadi agen untuk mengajak masyarakat penting dalam kaitannya menumbuhkan minat baca. Ya. Faktor yang menjadi pendorong minat baca adalah ketertarikan, kegemaran, dan hobi membaca. Ini jelas ya. Kita itu mau baca buku itu karena satu, mungkin kita tertarik dengan judulnya. Mungkin kita tuh tertarik dengan cover bukunya. Ya. Kita tertarik dengan topik-topik tertentu. Di sini mungkin ada yang tertariknya ke novel, kemudian ke komik, ke majalah, ke tabloid ya. Ada satu anak kemarin itu sukanya koleksi-koleksi otomotif yang berbau otomotif. Nah, itu salah satu cara untuk menarik minat baca ya. Adanya ketertarikan. Kemudian kegemaran dan hobi membaca ya. Orang kalau sudah gemar ataupun hobi itu nggak bisa pisah dengan buku, itu nggak bisa. Pasti orang itu akan selalu erat dan suka membaca buku yang digemari tadi ya. Kemudian pendorong tumbuhnya kebiasaan membaca adalah kemauan dan kemampuan membaca ya. Orang kalau gimana cara membiasakan membaca ya, kita pertama tertarik dulu dengan buku, tertarik dulu dengan salah satu topik buku atau topik jenis buku gitu ya. Dari situ gimana cara menumbuhkan kebiasaan ya? Ya sudah, kalau sudah tertarik dengan salah satu topik atau jenis buku koleksi, maka secara otomatis dia akan mulai membiasakan kehidupannya untuk membaca. Kemudian berseminya budaya baca adalah kebiasaan membaca. Sedangkan kebiasaan membaca terpelihara dengan tersendirinya bahan bacaan yang menarik, yang baik, menarik, memadai baik jenis, jumlah, atau mutunya. Dari formula ini tersirat rumusan konsepsi tentang perlunya minat baca itu dibangkitkan sejak usia dini, yaitu sejak pendidikan prasekolah maupun di sekolah. Jadi sebenarnya ini kuncinya, ya. Gimana kita bisa membuat seseorang itu jadi suka membaca? Salah satunya dengan memberikan pendidikan minat baca sejak usia dini. Sejak usia dini itu bisa mulai dari kandungan, kemudian mulai bayi lahir ya, setahun 2 tahun. Itu orang tuanya aktif terus menampilkan di depan anak itu membaca buku, membawa buku ya, beli buku ya. Jadi yang ditampilkan ke anak itu bukan malah HP, handphone, tablet, TV ya, tapi YouTube ya, tapi malah buku ya. Jadi kemana-mana si orang tua, si bapak atau si ibunya itu bawa bukunya, baca buku, entah itu baca beneran atau tidak. Tapi setidaknya apa yang dilihat si anak itu bahwa orang tuanya itu suka bawa buku, suka baca buku. Nah, nanti secara otomatis si anak ya itu akan mengikuti kebiasaan orang tuanya yang kemana-mana membawa buku dan membaca buku.
Ya. Nah, tantangan bagi perpustakaan dalam masyarakat informasi adalah memberikan akses sebesar-besarnya bagi masyarakat luas akan kekayaan budaya dan intelektual bangsa yang tersimpan di perpustakaan. Peran perpustakaan juga harus dapat memberdayakan diri sendiri warga masyarakat dengan mendapatkan berbagai informasi yang sesuai dengan kebutuhan, profesi, dan bidang tugas masing-masing. Yang pada akhirnya bermuara pada tumbuhnya masyarakat yang terinformasi dengan baik, berkualitas dan demokratis, ya. Oke. Nah, ini fungsi pustakawan, ya, ini sebagai tambahan saja, menjadi intermediaris antara sumber informasi dan pengguna. Jadi dia tuh menjadi penghubung, ya, fungsinya perpustakaan itu. Penghubung antara koleksi di perpustakaan dan juga orang yang mencari informasi, ya. Kemudian wajib menjamin kelancaran arus informasi dan ketepatan informasi. Jadi agen perubahan, ya. Perpustakaan harus bisa menjadi agen perubahan. Agen apa? Agen agar orang itu mau berkunjung dan kemudian membaca koleksi yang ada di perpustakaan. Kemudian menjadi resource person, ya. Menjadi seseorang yang tahu akan segalanya, atau sebagai lembaga atau instansi yang tahu akan banyak hal, karena semua pengetahuan itu ada di perpustakaan. Itu menjadi resource person, ya. Oke, ini contoh beberapa fungsi perpustakaan untuk menyimpan penelitian, informasi, pendidikan, kultural, dan rekreasi. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan hubungan antara perpustakaan dan minat baca. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.